Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yaitu My Product dengan saya sendiri sebagai Java Backend, Bariski Ramadan. Dan saya Muhammad Iqbal Ansori sebagai front end atau XML. Saya Fajar Julianwar sebagai pembuat desainnya, dan di sini saya yang akan pertama menjelaskan dari aplikasi My Product. Di sini saya akan memperlihatkan desainnya terlebih dahulu. Ini tampilan dari desainnya. Yang pertama ada splash screen. Yang pertama ada splash screen yang berisikan logo dari aplikasinya. Yang kedua ada halaman login. Halaman login berisikan bar username, bar password, dan bar tombol login. Kemudian di bawahnya ada seperti tulisan atau apa ya? Ya intinya tulisan yang akan dibuat bisa diklik untuk berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman register. Dan halaman register seperti ini tampilannya. Tampilannya hampir mirip seperti halaman login. Ada bar username, dan bedanya di bar register ini ada bar email. Seperti ini. Ada tombol register juga, dan di sini ada lagi, jika si pengguna sudah selesai atau sudah membuat akun, dia bisa kembali ke halaman login dengan eh, mengklik tulisan ini. Kemudian jika si pengguna sudah membuat akun, nah, dia akan menuju ke halaman utama. Dan ini tampilan halaman utama. Halaman utama ada eh, apa? Profil si pengguna, dan ada ini apa? Search juga buat untuk mencari produk si pengguna yang sudah dimasukkan ke dalam si aplikasi. Kemudian di sini ada kategori dari setiap produk. Seperti ini contohnya. Dan di sini ada tombol untuk menambah produk. Seperti ini tampilannya. Jika si pengguna mengklik tombol tambah, maka akan menuju ke halaman ini. Di sini si pengguna jika ingin memasukkan nama produk, atau catatan produk atau produk kategori, dia masuknya ke dalam apa. Dan nanti di produk kategori ini akan seperti ini. Contohnya seperti laptop, mouse, aparel, dan tanggal tanggal si produk dimasukkan. Kemudian warna dari setiap produk, kemudian ada tombol save produk. Selanjutnya ini ada jika si pengguna sudah menambahkan produk, maka dia bisa menuju ke my kategori, yaitu yang berada di sebelah sini. Pengguna bisa mengklik bagian tombol ini menuju ke halaman ini. Kemudian selanjutnya ada halaman list produk. List produk itu jika pengguna mengklik dari my kategori ini. Nah, begini dari isi dari list produk, halaman list produk. Kemudian yang terakhir ada product details,
Produk details itu seperti jika pengguna mengklik dari contoh display dari setiap produk. Nah, seperti ini. Jadi di dalam produk details itu ada nama produk, ada detail dari setiap produk. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin dari desain begitu saja. Saya akan mencoba menampilkan UX-nya. Nah, tadi muncul logo sebentar, sekitar 2 detik. Kemudian di sini awal-awal pasti si pengguna tidak mempunyai akun dan harus mengklik tombol register. Dan ini masukkan, dan ini tombol register. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Pencet login. Nah, seperti ini bisa masuk ke halaman detail produk juga. Nah, ini tambah produk. Nah, ini kategori. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mockupnya. Mockupnya seperti ini. Tampilannya hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya dia tidak berwarna dan hanya logo-logo saja. Kemudian selanjutnya ini bagian dari storyboardnya. Ini bagian dari storyboardnya. Dan selanjutnya kita pindah ke Trello. Ini Trello dari kelompok kita. Dan ini Trello dari saya sendiri yang membuat desain. Oke. Nah, di sini saya memasukkan tugas-tugas yang sudah saya masukkan ke dalam desain. Contohnya seperti menambahkan logo, menambahkan input username, dan lain-lain ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan yaitu front end-nya atau XML lah dari rekan saya, Iqbal Al-Ansori. Baik, terima kasih eh, kepada Fajar Julianwar. Saya di sini sebagai front end atau XML. Sekarang saya akan menunjukkan Trello saya. Nah, ini untuk tampilan Trello-nya. Saya di sini sebagai front end, dan isi dari Trello saya yaitu untuk tampilan ada desain splash screen, desain login, desain sign up, home screen, add product, list kategori, list product, dan product detail, serta item product. Untuk layoutnya itu ada activity splash
XML, activity login, activity sign up, home screen, add product, list kategori, list product, terus add product, product detail, dan item product. Ini untuk Trello-nya. Selanjutnya saya akan ke Android Studio-nya. Nah, untuk ini untuk activity splash screen, untuk tampilan seperti ini, ketika pengguna baru masuk aplikasi, maka akan ditampilkan tampilan splash screen-nya yang berisikan logo. Selanjutnya ada activity login yang berisi ada tabel untuk mengisi username, password, dan ada button untuk login. Dan ini ada tulisan don't have an account, sign up. Itu jika pengguna belum mempunyai akun, maka terlebih dahulu untuk membuat akun. Selanjutnya ada activity sign up. Di sini ada tabel yang berisikan username, email, password, dan button untuk login. Nah, di sini pengguna jika belum mempunyai akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan username, email, password. Nah, setelah itu pengguna mengklik tombol login. Nanti akan diarahkan kembali ke activity login. Nah, setelah itu ada activity main. Di sini ada bar untuk mencari produk. Di sini ada nama dari tokonya, dan ini untuk foto profil. Ini ada kayak macam-macam dari produk tersebut, ada laptop, mouse, apparel, dan lain-lain. Dan ini untuk item ini berisikan dengan nama-nama produknya. Nah, untuk ini itu button untuk ke kategori, dan ini untuk menambahkan produk. Nah, setelah itu ada add product. Di sini pengguna bisa menambahkan produk dengan cara memberi nama, terus dari detail produk tersebut, terus produk tersebut masuk ke kategori apa, dan untuk tanggal rilis atau membuat produknya. Dan ini ada produk color atau produk tersebut itu berwarna apa. Dan ini ada button untuk save produk, nanti akan tersimpan produk tersebut di tampilan activity main. Setelah itu ada list kategori. Nah, di sini tampilan di sini itu ada kategori-kategori dari produk tersebut, ada laptop, mouse, apparel, sneakers, dan bag. Nah, setelah itu ada item produk. Di sini contoh dari item produk yaitu dengan produk name-nya itu laptop. Nah, selanjutnya ada list produk. Di sini contohnya itu dari produk sneakers ada 2 sepatu, yaitu yang pertama ada yang sepatu Women's Air Jordan dengan berwarnakan pink. Selanjutnya ada Off-White X Air dengan berwarna merah dan putih. Selanjutnya yang terakhir ada produk detail. Di sini pengguna bisa melihat ketika telah memilih suatu produk. Contohnya di sini tuh produk dari sepatu. Di sini akan ditampilkan sebuah gambar sepatu, terus ada keterangan nama produk tersebut itu. Di sini contohnya itu ada Women's Air Jordan. Nah, untuk detailnya itu, contohnya dari brand Air Jordan, setelah itu release date-nya atau pembuatan produk tersebut, terus ada color atau warna, di sini warna pink, dan tadi release date-nya itu tanggal 1 Januari. Dan untuk gendernya itu woman, atau biasanya produk sepatu ini yang berwarnakan pink itu dipakai oleh seorang perempuan.
Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya, yaitu sebagai front end atau XML. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Akbar Rizky Ramadan sebagai backend atau Java. Baik, makasih Pak Iqbal. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian saya sebagai backend Java. Bentar, saya dulu. Baik, pertama-tama kita akan pergi ke trailer saya. Di sini terlihat bahwa saya sudah mengerjakan beberapa tugas seperti product details, list product, main activity, sign up, login, kategori, add product, dan sebagainya. Kemudian di sini ada trailer untuk saya sendiri, sudah seperti sama seperti yang tadi ada di kelompok saya. Baik, sekarang kita akan langsung ke bagian Android Studio-nya. Nah, di sini ada beberapa kode yang sudah saya kerjakan. Pertama, kita akan lihat di display screen. Nah, jadi di display screen ini akan menunjukkan logo aplikasi selama 2 detik. Nah, kemudian di bagian sign up di sini adalah tempat untuk para pengguna melakukan pendaftaran untuk mendaftarkan akunnya. Lalu jika sudah, pengguna akan dialihkan ke bagian login activity untuk memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Jika sudah, user akan diarahkan ke bagian main activity yang dimana isinya beberapa banyak rekomendasi produk dan produk-produk lainnya. Lalu kemudian di sini juga ada add product. Nah, ini digunakan untuk melakukan atau menambahkan produk-produk di aplikasi My Product. Lalu di produk Java di sini yaitu tentang isi dari produknya seperti nama, brand apa, dan masuk di kategori apa. Dan di sini juga ada bagian untuk gambarnya. Kemudian di sini ada list produk. Di list produk ini akan menunjukkan beberapa produk dari sebuah toko, seperti misalnya ada toko sepatu. Nah, maka dia akan memperlihatkan list-list apa saja sepatu yang dijual di toko tersebut. Lalu kemudian di bagian kategori activity ini digunakan untuk melihat memperlihatkan beberapa kategori seperti kategori laptop, mouse, sneaker, dan carpet. Seperti misal kalau pengguna yang mencari sepatu, maka pengguna bisa menggunakan kategori activity untuk meminimalisir agar dapat melihat beberapa produk yang ingin dicari seperti laptop. Lalu kemudian di produk adapter ini digunakan untuk menampilkan daftar produk di dalam sebuah recycle view dengan fitur filter pencarian berdasarkan nama atau merek produk. Kemudian yang terakhir ada product details. Jadi produk details ini berisi tentang detail produk seperti nama produk, brand apa, warna apa, dan gender, yaitu sebagai kalau produk ini digunakan untuk pria atau wanita. Baik, sekian dari presentasi saya dan kelompok kami. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.